Baik, di sini kali ini kita akan membahas mengenai pemeriksaan tingkat kesadaran. Jadi, untuk tingkat kesadaran itu sendiri ada dua, yakni kualitatif dan juga kuantitatif. Nah, untuk secara kualitatif itu sendiri, itu ada komposmetis, somnolen, ada sopor, terus ada koma ringan, dan juga koma dalam. Untuk secara kuantitatif itu sendiri ada respon terhadap bicara, membuka mata, lalu ada motorik ataupun gerak. Lalu di sini ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, jika pasien kita periksa lalu dapat merespon itu segera, berarti kesadarannya komposmetif, kesadaran penuh itu. Jadi untuk yang kedua, misalkan pasiennya itu somnolen, di mana dia mengalami kantuk tapi setelah diberikan rangsang verbal dia sadar. Oke, dia sadar, lalu setelah itu tapi dia tidur kembali. Jadi buka mata lalu tidur kembali, itu somnolen. Lalu untuk sopar itu sendiri merupakan kan kantuk dalam. Jadi dimana jika pasien itu kita panggil dengan secara verbal dia tidak bisa merespon. Tetapi jika kita kasih rangsangan nyeri, misalkan seperti kita menekan bagian sternum dengan jari, nah itu kemungkinan pasien itu bakal merespon seperti itu. Tetapi setelah dia merespon dia akan tutup mata kembali. Lalu di sini ada koma ringan, di mana respon verbalnya itu tidak bisa, rangsang nyeri tidak bisa, tetapi pasien masih bisa untuk merespon cahaya. Jadi ketika kita berikan cahaya, itu ada respon dari pupil pasien tersebut. Lalu ada yang namanya koma penuh. Di sini tidak ada respon juga sama sekali, baik itu dalam hal bicara, nyeri maupun respon pupil si pasien. Lalu di sini jika diberikan nilai, misalkan nilai 4, itu jika pasiennya itu ditanya perawat, dia langsung merespon dan membuka mata, itu nilainya 4. Tetapi jika sampai perawat datang lalu pasiennya masih memejamkan mata, di saat kita memanggil baru dia membuka mata, baru kita berikan nilai 3. Dan jika kita panggil tetap menutup mata, kita berikan rangsangan nyeri, baru ia membuka mata, itu kita berikan nilai 2. Dan yang terakhir, ketika kita panggil, kita sudah memberikan nyeri, rangsangan nyeri, tetapi masih menutup mata, itu kita berikan nilai 1. Lalu di sini ada respon secara verbal ya, atau bicara, dimana misalkan si pasien tersebut tidak ada yang namanya disorientasi, atau pasien itu masih mengetahui waktu, tempat, terus orang, dia masih bisa secara baik untuk merespon, itu kita berikan verbalnya itu nilai 5. Dan apabila ditanya pasien itu bingung, tidak tahu tempat, waktu, di mana, tetapi dia masih bisa untuk menyebutkan kalimat, itu kita berikan verbalnya 4. Sedangkan pasien yang dapat mengucapkan kata-kata tetapi tidak tepat dengan apa yang kita tanyakan, kita berikan verbalnya nilainya 3. Dan jika pasien hanya bergumam saja tanpa ada yang mengeluarkan kata-kata yang ingin dia lontarkan, itu kita berikan verbalnya nilai 2. Tetapi jika pasien itu sama sekali tidak ada respon, itu kita berikan verbalnya nilainya itu 1. Nah, lalu di sini ada secara motorik ya. Misalkan pasien itu masih ingin mengikuti perintah kita, bisa menjawab pertanyaan kita, itu kita berikan nilainya 6. Tetapi pasien nggak mampu, misalkan tetapi masih bisa untuk menyebutkan sakitnya di mana, masih bisa menjawab, itu kita berikan nilai 5. Dan untuk reaksi menghindar, misalkan kita memeriksa bagian sakit si pasien tetapi pasien tuh malah menghindari sumber gitu, dia menolak, itu kita berikan 4. Untuk nilainya 3 itu jika pasien itu cenderung kaku ketika tangannya berada di dada. Dan untuk nilainya 2 dan sebaliknya itu pasien kaku ketika tangannya itu berada di samping badan. Dan yang pastinya nilai 1 itu jika pasien tidak ada respon sama sekali.